makan donat, makan samyang. Minumnya teh botol sisri. Salam hormat dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong. Yang kami hormati Bapak-bapak hakim, baik dari Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Agama Sorong. Yang kami hormati Bapak-bapak Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Yang kami hormati Panitra Pengadilan Agama Sorong. Yang kami hormati Sekretaris Pengadilan Agama Sorong dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sorong. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Sorong beserta pengurus dan anggota. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional, baik dari Pengadilan Agama Sorong dan Pengadilan Negeri Sorong, rekan-rekan PPNPN, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Sorong yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini, Selasa, tanggal 23 April 2024, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, kita dapat bersama-sama dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Pengadilan Agama Sorong dengan mengambil tema melangkah bersama membangun sinergi dan harmoni dalam kebinekaan. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga akhir kelak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Amin. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Panitra Pengadilan Agama Sorong, Ibu Baida Makassar SAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya No
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi, dan semoga yang membaca serta yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Pengadilan Agama Sorong. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sangat saya hormati, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati para hakim, baik itu hakim Pengadilan Negeri Pak Lutfi, Pak Hunter, dan juga Pak Win. Pak Awal sebetulnya ini yang ceramah hari ini belum hadir. Pesawatnya kayaknya tersangkut. Jadi hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Sorong, kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Dharmayukti Karini Cabang Sorong, yang saya hormati Bapak Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati Ibu Panitera, mana tadi? Habis mengacu. Panitera, saya kira langsung pulang, sudah tugas ya. Amplopnya sudah. Ibu Panitera Pengadilan Agama Sorong. Pak Panitera sudah berangkat ya? Belum, masih di Sorong ya? Oh siap. Ibu Sekretaris ya, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Sorong, pejabat struktural, fungsional, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama Sorong yang menyempatkan hadir pada acara ini, yang saya hormati juga keluarga besar, para istri, kalau suami nggak ada kayaknya, para istri-istri dari hakim maupun pejabat dari Pengadilan Agama Sorong. Kemudian ada juga hadir banyak juga, ini muka-muka yang baru juga nih, saya baru lihat dari PN ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati seluruhnya yang hadir pada kesempatan hari ini, kita patut bersyukur, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk bersilaturahim di bulan Syawal ini sebagai bentuk kekeluargaan kita, keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang untuk tahun ini kita laksanakan di PA Sorong, karena tahun lalu kita diundang oleh Pengadilan Negeri Sorong yang sebagai panitia, sebagai tuan rumah. Nah, sekarang kita laksanakan di Pengadilan Agama Sorong. Salawat, salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan dan semoga kita semuanya dapat mengikuti suri teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Pengadilan Agama Sorong, sekaligus kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyambutan kami, di dalam menyajikan, kemudian menyiapkan. Ini ruangnya yang sempit ini, mungkin setengahnya dari PN Kabah ini ruangan kita di media center ini. PN luas, panjang ini ya.
Jadi kita memang terbatas untuk ruang aula kita. Mudah-mudahan nanti ada ada solusi ya untuk prototipe ke belakangnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada kita mengadakan ini adalah sekali lagi sebagaimana tema itu ya, membangun kebersamaan, melangkah bersama, membangun sinergi dan harmoni dalam kebinekaan. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita berasal dari tempat, dari asal yang berbeda-beda, sebagaimana tadi dibacakan dalam ayatnya itu. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Ta'aruf di sini ada tingkatannya kemarin itu yang tahun lalu ya. Bagaimana kita mengenal secara person, kemudian saling membantu, saling melindungi dan seterusnya. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan semakin erat kerjasama, kekeluargaan, harmoni di dalam perbedaan, sehingga kita saling mengerti, memahami apa kesusahan saudara-saudara kita, apa keluhan dari saudara kita, dan jika ada hal yang dibutuhkan untuk bantuan kita, ya kita bisa bantu dengan tenaga, pikiran, dan juga support dari apa yang kita miliki. Kemudian selain itu ini kayaknya cocok juga dengan slogan PN dengan PA ya. Kalau slogan PA itu kan bersama torang bisa, yes begitu ya. Kalau PN kan bisa ketong bisa gitu kan, terus ketemu ya, itu mirip semuanya, bersama semuanya itu. Jadi kita semua bersama, kita bisa jika kita bersama-sama. Makanya kita punya slogan itu bersama torang bisa. Dan bersama ini juga ada, kita punya rumusan terkait dengan nilai luhur ataupun kalau dia dalam ASN itu ya core values itu ya. Bersama itu berintegritas, S-nya itu solutif, kemudian A-nya adalah adaptif, kemudian M-nya mandiri, dan A-nya adalah akuntabel. Ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita terus di dalam membangun peradilan Indonesia ini menjadi peradilan Indonesia yang diciptakan oleh Mahkamah Agung, yaitu peradilan Indonesia yang agung. Terakhir, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudian kemajuan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Sorong. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Pak. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu Hikmah Halal bil Halal yang akan disampaikan oleh Haji Izam Gani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sadaqallahul adzim. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong yang kami hormati,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari Pengadilan Agama Sorong maupun di Pengadilan Negeri para hakim, Ibu Panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Ibu atau Bapak Sekretaris Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sorong, Ibu Darmayukti Karini Kota Sorong, dan semuanya Bapak Ibu lurah dan fungsional yang berada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita masih diperkenankan di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan atau acara, yakni acara halal bil halal, dengan tema menurut saya panjang dan sangat berarti untuk kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa ini artinya kita di dunia ini, dan suatu saat kita akan menginjak kepada di alam akhirat. Semuanya tanpa kecuali akan ke sana. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemarin ketika apel Pak Ketua tunjuk kepada saya untuk mengisi di halal bihalal ini kultum. Kultum ini cukup 7 menit saja. Pembukaan sekarang sudah 3 menit, berarti tinggal 4 menit lagi. Itu yang saya harapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya bukan penceramah sih, cuma untuk pembelajaran juga buat saya. Karena kalau dipandang bapak-bapak, ibu-ibu lebih pantas untuk menceramahi kami, tetapi kami tidak ada salahnya untuk pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Tadi dibawakan oleh Qoriah Ibu Panitera. Kebetulan Ibu Panitera ini satu tingkat dengan saya atau satu sekolah dengan saya, satu alumni dengan saya, berjebolan di MAN Model Sorong. MAN Model ini pertama adalah PGA, Pendidikan Guru Agama. Setelah kami masuk dengan Ibu Panitera, masuklah ke MAN Model di Kota Sorong ini tahun 90. Jebolannya tahun 93 dan 94. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi dibacakan oleh Ibu Panitera, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa bu'alikum inna akramakum indallahi atqakum. Ini terdapat dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayatnya kalau tidak salah 13. Apa arti daripada ayat tersebut? Ternyata wajah kita berbeda-beda, lihat ya. Bapak-bapak yang dari PN dengan bapak-bapak dari PA berbeda ini. Ibu Darmayukti berbeda semuanya. Tidak ada yang samanya, tidak yang sama. Kalau mirip mungkin ada. Miripnya apa? Miripnya tubuhnya. Bajunya mirip ini bajunya dari PA dengan PN. Kemudian yang lainnya tentunya berbeda. Apa yang beda? Salah satunya dari suku mana, dari daerah mana. Kalau saya boleh tanya, mungkin Bapak di sini ada yang dari Makassar, mungkin ada dari Jawa, mungkin ada dari Sulawesi, mungkin ada dari Sumatera dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seperti itu dalam ayatnya. Ya ayuhan nas, tidak ya ayyuhal mukminun. Kenapa tidak yang mukmin? Tidak yang beriman, tetapi yang percaya.
Tetapi di sini ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia ini kan banyak sekali, Pak. Manusia itu dari seluruh dunia ini kan berbangsa-bangsa. Ternyata Tuhan ini menciptakan itu, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya telah menciptakan manusia itu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dalam ayat ini. Bukti kehidupan dalam kita. Kemudian untuk apa diciptakannya itu? Ternyata lita'arafu, untuk saling kenal dan mengenal. Kalau sudah kenal mengenal, enak sekali dalam kehidupan ini. Kalau seandainya Bapak pegawai yang baru misalnya belum kenal, sepertinya acuh, sepertinya malas tahu, semestinya tidak mengenal, tetapi ketika dikenalkan dalam satu rumpun, dalam satu kantor, satu dan yang lainnya seperti saudara, dan enak dalam menjalin kehidupan di perkantoran itu. Tetapi dalam kehidupan di kantor pun, dalam rumah, dalam lingkungan, dan sebagainya, dalam kehidupan walaupun sudah kenal, tentunya ada sentringan-sentringan dalam hati kita, dalam tingkah kita, dalam ucapan kita, dalam bahasa kita. Inilah dikembalikan kepada halal bihalal. Tidak bisa kita pungkiri, Pak, Bu. Dalam kehidupan saja tetap mesti barangkali kita tetap ada keliruan dan kesalahan dalam kehidupan ini. Baik dengan saudara, dengan teman, dengan istri sekalipun, dengan anak, dan dengan orang lain. Tetapi setelah mengingatkan kepada keimanan kita, kemusliman kita, kemanusiaan kita, maka kembalikan kepada kebenaran. Kebenaran apa? Dengan bil halal. Bil halal ini kemana? Hak benar kepada kebenaran lagi. Apa halal bihalal sebenarnya? Ini bukan budaya dari Arab, tidak. Ini budaya Indonesia, kebiasaan orang Indonesia. Ibaratkan kita meraut wajahnya ini gara-gara kita terbelenggu hati kita, ketidakenakan hati kita, kemudian ketidakenakan hati kita karena dalam kehidupan kita mungkin terdapat kekeliruan dan kesalahan. Kalau kita langsung meminta maaf barangkali sungkan, malu, segan dan sebagainya. Tetapi ketika kita diadakan halal bil halal, inilah wacana untuk kita kembali kepada kesucian kita, kebersihan kita, keakraban kita. Upaya kehidupan kita menjadikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, setelah kita bertemu, setelah kita berkenal, kehidupan kita selalu disertai kebaikan-kebaikan kita untuk mencapai kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Untuk apa sananya? Setelah berkenal, setelah baik, maka ketakwaan itulah dalam ayat ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atqakum. Bukan karena gantengnya, bukan karena jabatannya, bukan karena cantiknya, bukan karena gagahnya dan sebagainya, tapi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arti kata takwa? Dalam Muslim, dalam ayat ini dilanjutkan adalah untuk ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Menurut Imam Husairi ada 4 huruf daripada takwa. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, yang keempat huruf alif atau iya bengkok itu. Semuanya ini mempunyai arti dalam isyarat huruf-huruf tersebut. Yang pertama huruf ta. Ta menurut Imam Husairi adalah tawadu. Sebenarnya kita dalam hidup ini hanyalah diharapkan untuk tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati kita, Pak, Bu. Di dalam kehidupan ini kalau kita sombong, kita sungkan, kalau kita seakan-akan dia punya kekuasaan sendiri, tidak mempunyai rasa tawadu, maka itulah akan digariskan bahwa kekurang baikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Rendah hati, Pak, dalam kehidupan ini. Qanaah,
Yang selanjutnya, huruf qaf itu qanaah. Menerima dan ikhlas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diterima apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita menerima dengan ikhlas. Qanaah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, yang ketiga adalah wara. Wara itu menghindari daripada yang haram. Apa yang haram, yang wara saja, yang tidak jelas saja dia ragukan, yang dia tolak, apalagi yang haram kita tinggalkan untuk kehidupan kebaikan di dunia ini. Yang keempat, yang terakhir, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang bertanya juga dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadina fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an fal yastajibi yubi wal yastajibi yu'minu wal mu'minun. Intinya apabila ada yang tentang aku, kata Allah kepada Rasulullah, jawablah fa inni qarib, bahwa aku ini, Tuhan ini adalah dekat sekali kepada kita sekalian. Jadi kehidupan ini dianjurkan oleh Imam Husairi ini untuk tawadu, qanaah. Kalau qanaah itu menerima dengan ikhlas, kalau tawadu rendah hati, jangan sok-sok begitu. Kalau boleh saya cerita sedikit ini Pak tentang kesombongan kehidupan di dunia ini. Ketika tahun 2015, mohon maaf, saya berangkat berhaji. Kemudian tempat kami adalah di Ajijiyah. Ajijiyah itu sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram. Kemudian kalau kita mau berangkat ke Masjidil Haram, naik 2 kali naik bisnya. Satu di Ajijiyah, satu di terminal Masbah Jin. Kalau menuju ke Masjidil Haram. Ketika itu, mohon maaf, karena saya ditunjuk sebagai ketua rombongan kabupaten 2015 itu, ketika naik di bis, ada salah satu jemaah Putuntang Petenteng. Putuntang itu jagoan. Padahal kita beribadah di sana untuk beribadah haji, bukan untuk berkelahi. Tetapi gara-gara sedikit saja Pak, dia disenggol dengan temannya jamaah yang lainnya, maka dia ngikut untuk berkelahi. Saya sarankan, Bapak mohon maaf izin, Bapak lebih baik hindari seperti ini, tidak boleh layani Pak. Tapi dia tetap hatinya, dia sombong, dia tetap emosi, maka dia sekalipun mau naik di bis, dia ditarik lagi, akhirnya saya pun melerai, Bapak izin tidak boleh begini. Tetapi dia tetap. Apa yang terjadi Pak? Padahal sudah terpisah dengan orang lawannya itu, bis lain. Begitu masuk di terminal sekitar Masjidil Haram, padahal kami yang terakhir turun dari bis itu, kecuali dengan dia, maka dia pun ada yang mendorong, padahal tidak ada orang lain satupun, kecuali saya yang lihat. Apa yang dibilang? Bapak, apa yang tadi Bapak sampaikan? Rupanya betul dijawab oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal tidak ada orang satupun di bis ini kecuali kita berdua. Begitu turun dari bis langsung seperti ada yang dorong dan dia tersungkur di aspal jalan yang panas seperti itu. Ini darah, ini semuanya. Inilah barangkali balasan-balasan orang yang merasa sok, merasa sombong, merasa angkuh dan tidak mau mendengar orang lain. Oleh karena itu Bapak sekalian, mohon maaf, ini rupanya sudah 9 menit, tadi jawabnya 7 menit. Barangkali mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang hilaf, ada yang disampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, demikian tadi telah sama-sama kita mendengarkan hikmah halal bil halal. Dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi serta modal bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, pribadi yang bertakwa, yang senantiasa santun dalam berucap, sopan dalam bersikap, serta bermanfaat setiap saat bagi umat sebagai bekal kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu doa
yang akan dibawakan oleh Bapak Syaukani. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan doa secara Islam ya. Untuk yang non-Islam atau di luar agama Islam bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa'simna bihim min kulli su' wa la ta'khudna ala hirrah wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqiba amri hasratan wa nadamah wa rada anna fa inna ma'rifatika lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami yang tak akan pernah merugikan-Mu. Berilah kami anugerah yang tidak memberi manfaat kepadamu. Sesungguhnya rahmat-Mu luas, hikmah-Mu indah. Berilah aku atau berilah kami kelapangan, ketenangan, keamanan, kesehatan, syukur, perlindungan dari segala penyakit dan ketakwaan. Tuangkanlah kesabaran dan kejujuran kepada kami, kepada kekasih-kekasih kami karena-Mu. Berilah kami kemudahan dan janganlah jadikan bersamanya kesulitan. Liputilah dengan karunia-karunia tersebut kepada keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami karena-Mu, dan para orang tua yang melahirkan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atim lana nurana wa fil lana innaka antal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu salam-salaman, yang dalam hal ini kami minta kesediaan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, beserta para hakim dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sorong agar dapat mengambil tempat di depan untuk kita bermaaf-maafan. Kami persilahkan. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang telah kami sebutkan tadi.
dengan Ibu Ketua Dharma Yukti sekaligus. Ya. Bapak Ibu masih tetap di tempat ya. Untuk maju ke depan, memberi saling bermaaf-maafan. Baik, silakan.
Angkau